Ya Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi. Ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Makanya kali ini kecintaan kita kepada beliau dipertaruhkan. Nah, kita nggak butuh omongan. Cinta nggak bisa dibuktikan dengan omongan, tapi cinta dibuktikan dengan perbuatan. Seorang muslim sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, saudara. Makanya saya mau tanya umat Islam, kira-kira rela tidak ulama kita diperlakukan sedemikian rupa? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Makanya kita minta kepada kepolisian, tolong usut. Jangan sampai yang seperti ini lolos, saudara. Jangan sampai. Kalau sampai ini lolos, maka jangan salahkan umat Islam ambil langkah sendiri-sendiri karena kecintaan kita kepada mereka, saudara. Betul? Betul? HNW, kenapa pelaku kejahatan terhadap ulama selalu disebut gangguan jiwa? Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Hidayat Nur Wahid, menyampaikan rasa prihatin atas terjadinya tindakan kriminal dan persekusi kepada imam masjid dan ulama sebagaimana dialami oleh imam masjid di Pekanbaru dan Habib Rizik Syihab. Hidayat meminta kepolisian Republik Indonesia agar menegakkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang adil dengan segera mengusut dan memproses secara hukum pelaku penusukan imam masjid di Pekanbaru dan oknum-oknum pelaku ujaran kebencian serta pembakaran, juga perobekan baliho imam besar Front Pembela Islam di depan Komplek Parlemen Indonesia yang sudah dilaporkan. Menurut Hidayat, penusukan imam masjid di Pekanbaru sudah masuk ke dalam kategori penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anehnya, ada upaya untuk kembali menyebutkan bahwa pelaku penusukan mengalami gangguan jiwa, seperti yang berulang kali terjadi sebelumnya, dan menurutnya hal itu mengakibatkan kasus serupa terulang lagi dan lagi. Beberapa kali penganiayaan terhadap ulama, pelakunya selalu disebut mengalami gangguan jiwa, sehingga tidak dikenakan sanksi hukum yang menjeratkan dan tidak menimbulkan efek jera. Agar memulihkan kepercayaan umat dan masyarakat kepada kebenaran penegakan hukum Indonesia dan agar kasus persekusi ini tidak terulang lagi, seharusnya kepolisian membuka data dan bukti secara transparan bahwa pelaku benar-benar mengalami gangguan jiwa, ataupun pelakunya hanya pura-pura saja sehingga bisa dijerat dengan pasal yang memberatkan dan menjadi warning supaya kasus serupa tak terulang lagi kapanpun dan dimanapun. Begitulah komentar Hidayat Nur Wahid. Selanjutnya, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera menambahkan untuk kasus ujaran kebencian dan upaya pembakaran serta perobekan baliho bergambar Habib Rizik, pihak kepolisian juga harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa polisi bertindak profesional dan berlaku adil. Karena polisi harus menyatakan ke publik bahwa tindak kriminal seperti itu dipastikan akan diusut secara adil. Apalagi beberapa pihak juga melaporkan ke pihak kepolisian terkait tindakan yang telah menghina dan menyebarkan kebencian terhadap Habib Rizik sebagai ulama yang dihormati dan memiliki pengikut yang sangat banyak. Sebagai bentuk nyata adanya penegakan hukum yang adil dan untuk memberikan kepercayaan kepada umat terhadap penegakan hukum secara adil, maka polisi harusnya bergerak secara cepat, profesional, dan adil. Seperti saat menangani laporan terkait pembakaran bendera PDIP beberapa waktu lalu, atau ketika mengusut pelemparan bom molotov ke kantor PDIP di Bogor. Ia menyebutkan, ujaran kebencian serta tindakan menginjak-injak gambar, membakar dan merobek baliho bergambar Habib Rizik secara akumulatif sudah memenuhi kualifikasi hukum dalam pasal 156 KUHP. Ketentuan itu berbunyi, barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling lama dan paling banyak Rp4.500. Dua peristiwa itu menunjukkan bahwa tindakan kriminal, penganiayaan dan penghinaan
juga persekusi terhadap ulama atau tokoh agama masih berlangsung di Indonesia, negara Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya perlu diusut tuntas, diberikan sanksi yang memberikan efek jera supaya tidak terulang lagi di waktu yang akan datang, agar NKRI dan Pancasila tetap terjaga. Begitulah mungkin. Menurut Hidayat, penusukan imam masjid di Pekanbaru sudah masuk ke dalam kategori penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anehnya, ada upaya untuk kembali menyebutkan bahwa pelaku penusukan mengalami gangguan jiwa, seperti yang berulang kali terjadi sebelumnya, dan menurutnya, hal itu mengakibatkan kasus serupa terulang lagi dan lagi. Beberapa kali penganiayaan terhadap ulama, pelakunya selalu disebut mengalami gangguan jiwa, sehingga tidak dikenakan sanksi hukum yang menjeratkan dan tidak menimbulkan efek jera. Agar memulihkan kepercayaan umat dan masyarakat kepada kebenaran penegakan hukum Indonesia, dan agar kasus persekusi ini tidak terulang lagi, seharusnya kepolisian membuka data dan bukti secara transparan bahwa pelaku benar-benar mengalami gangguan jiwa, ataupun pelakunya hanya pura-pura saja, sehingga bisa dijerat dengan pasal yang memberatkan dan menjadi warning supaya kasus serupa tak terulang lagi, kapanpun dan dimanapun. Begitulah komentar Hidayat Nur Wahid. Selanjutnya, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera menambahkan untuk kasus ujaran kebencian dan upaya pembakaran serta perobekan baliho bergambar Habib Rizik, pihak kepolisian juga harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa polisi bertindak profesional dan berlaku adil. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling lama dan paling banyak, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dua peristiwa itu menunjukkan bahwa tindakan kriminal, penganiayaan dan penghinaan, juga persekusi terhadap ulama atau tokoh agama masih berlangsung di Indonesia, negara Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya perlu diusut tuntas, diberikan sanksi yang memberikan efek jera supaya tidak terulang lagi di waktu yang akan datang. Karena polisi harus menyatakan ke publik bahwa tindak kriminal seperti itu dipastikan akan diusut secara adil. Apalagi beberapa pihak juga melaporkan ke pihak kepolisian terkait tindakan yang telah menghina dan menyebarkan kebencian terhadap Habib Rizik sebagai ulama yang dihormati dan memiliki pengikut yang sangat banyak. Sebagai bentuk nyata adanya penegakan hukum yang adil dan untuk memberikan kepercayaan kepada umat terhadap penegakan hukum secara adil, maka polisi harusnya bergerak secara cepat, profesional dan adil. Seperti saat menangani laporan terkait pembakaran bendera PDIP beberapa waktu lalu, atau ketika mengusut pelemparan bom molotov ke kantor PDIP di Bogor. Ia menyebutkan ujaran kebencian serta tindakan menginjak-injak gambar, membakar dan merobek baliho bergambar Habib Rizik secara akumulatif sudah memenuhi kualifikasi hukum dalam pasal 156 KUHP. Ketentuan itu berbunyi, barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling lama dan paling banyak, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dua peristiwa itu menunjukkan bahwa tindakan kriminal, penganiayaan dan penghinaan, juga persekusi terhadap ulama atau tokoh agama masih berlangsung di Indonesia, negara Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya perlu diusut tuntas, diberikan sanksi yang memberikan efek jera supaya tidak terulang lagi di waktu yang akan datang, agar NKRI dan Pancasila tetap terjaga. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Hidayat Nur Wahid, menyampaikan rasa prihatin atas terjadinya tindakan kriminal dan persekusi kepada imam masjid dan ulama sebagaimana dialami oleh imam masjid di Pekanbaru dan Habib Rizik Syihab. Hidayat meminta kepolisian Republik Indonesia agar menegakkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang adil
dengan segera mengusut dan memproses secara hukum pelaku penusukan imam masjid di Pekanbaru dan oknum-oknum pelaku ujaran kebencian serta pembakaran, juga perobekan baliho imam besar Front Pembela Islam di depan Komplek Parlemen Indonesia yang sudah dilaporkan. Menurut Hidayat, penusukan imam masjid di Pekanbaru sudah masuk ke dalam kategori penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anehnya, ada upaya untuk kembali menyebutkan bahwa pelaku penusukan mengalami gangguan jiwa, seperti yang berulang kali terjadi sebelumnya, dan menurutnya hal itu mengakibatkan kasus serupa terulang lagi dan lagi. Beberapa kali penganiayaan terhadap ulama, pelakunya selalu disebut mengalami gangguan jiwa, sehingga tidak dikenakan sanksi hukum yang menjeratkan dan tidak menimbulkan efek jera. Agar memulihkan kepercayaan umat dan masyarakat kepada kebenaran penegakan hukum Indonesia, dan agar kasus persekusi ini tidak terulang lagi, seharusnya kepolisian membuka data dan bukti secara transparan bahwa pelaku benar-benar mengalami gangguan jiwa. Ataupun pelakunya hanya pura-pura saja, sehingga bisa dijerat dengan pasal yang memberatkan dan menjadi warning supaya kasus serupa tak terulang lagi, kapanpun dan dimanapun. Begitulah komentar Hidayat Nurwahid.